Hidup sebagai lajang itu sungguh luar biasa. Banyak privilege yang bisa kamu miliki dan alami sebagai seorang lajang, termasuk di dalamnya soal keuangan. Tapi bukan berarti lantas kamu bisa hidup tanpa rencana. Gejala penyakit yang menjebak sebagian besar hidup lajang adalah seperti mumpung masih muda, duit-duit sendiri. Hal seperti itu bisa membuat kamu menjadi lengah dan akhirnya mengorbankan masa depan kamu sendiri. Ada 3 tujuan keuangan seorang lajang yang harus dimiliki sejak dini. Yang pertama, dana darurat. Dana darurat adalah tujuan keuangan pertama yang sebaiknya dimiliki oleh lajang. Mengapa? Karena fungsi dana darurat itu sendiri merupakan bumper penyelamat ketika kita berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Misalnya PHK yang terjadi seperti sekarang. Dengan adanya dana darurat, yang mana hal itu adalah sebagai penyelamat dan akan membuat kita merasa jauh lebih aman. Untuk lajang, setidaknya 4 kali dalam pengeluaran rutin bulanan. Misal, kamu tiap bulan biasanya mengeluarkan pendapatan untuk keperluan makan, transportasi, dan lain-lain. Contoh saja si Budi, pengeluaran dalam sebulan sebanyak 2 juta. Nah, untuk menyongsong dana darurat, Budi harus mempunyai cadangan cash sebanyak 2 juta kali 4. Alhasil didapat 8 juta. Hal itu berguna untuk mempersiapkan hal-hal yang sangat darurat di masa depan. Bukankah hidup akan jauh lebih tenang, sobat? Yang kedua, dana pensiun. Siapa sih di sini yang tidak mau menjalani hidup di masa pensiun dengan sejahtera? Untuk kaula muda, rasanya pensiun masih sangat jauh, begitu kan? Tetapi jangan terlena, waktu itu berjalan sangat cepat loh sobat. Pernah nggak kalian dengar orang tua ngomong begini ke anaknya? Wah, anak bapak udah gede ternyata ya. Kayaknya baru kemarin aja. Atau, wah, anak bapak udah mau masuk kuliah. Perasaan kemarin baru lulus SD. Waktu itu berjalan begitu cepat sobat. Maka diperhitungkan dan dipersiapkan keuangan pensiun kalian ya. Semakin dini kamu memulai, tentu semakin baik bukan? Amin, nanti kan dibiayain oleh anak kita. Eits, sebelum tentu juga sobat. Anak juga nantinya itu akan ada problem, entah problem masa depan mereka. Misal udah berkeluarga, mereka mempersiapkan uang buat anaknya. Nah, sebisa mungkin di waktu kita sudah tidak produktif lagi, ada baiknya kita memiliki tabungan uang untuk nanti kita pensiun ya sobat. Jangan tunggu besok-besok, nanti terlena loh. Yang terakhir, dana rumah pertama. Punya rumah di usia 20-an? Kenapa tidak? Sudah banyak loh yang sukses melakukannya. Rumah adalah simbol kemapanan. Rumah itu juga bisa termasuk masa depan. Masa iya kita di masa depan tinggal tetap sewa rumah? Toh juga kan rumah itu nantinya bisa diinvestasikan. Misal disewakan, yang tentunya bisa menghasilkan passive income bukan? Harga properti selalu naik dari tahun ke tahun. Banyak orang kesulitan untuk mewujudkan cita-cita memiliki rumah idaman lantaran tidak punya rencana yang komprehensif. Nah sobat, disinilah kita belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan orang lain. Di samping 3 tujuan tadi, tentu boleh saja jika kamu ingin menambah berbagai tujuan lain. Tujuan keuangan seperti memotivasi kita untuk agar tidak berhenti berusaha ya sobat. Coba deh kamu bayangin kalau orang hidup tanpa punya tujuan keuangan. Well, sobat gensku semua, itu tadi adalah pembahasan seputar 3 tujuan keuangan seorang lajang yang harus dimiliki sejak dini.